Ini pasti adalah si pria yang terburuk. Jika dia tidak memiliki seseorang untuk bercinta, dia tidak akan nyaman. Dia melakukannya setiap malam, tetapi ketika dia bangun di pagi hari dia menyesalinya. Baru bangun, dia ganti baju dan pergi. Dia kemudian bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Dia harus jadi orang baik. Namun, begitu dia keluar dari lift, dia melihat seorang wanita. Dia tidak bisa menahan diri. Tapi begitu dimulai, itu berakhir. Dia merasa seperti dia akan terlambat untuk bekerja. Jadi dia membungkus handuk dan bergegas keluar untuk memanggil Grab. Akibatnya, begitu dia masuk ke dalam mobil, dia menemukan bahwa pengemudinya adalah seorang wanita. Dia memang orang yang sangat menarik. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia sekali lagi membuat pengemudi wanita itu agak tergila-gila. Namun jika melakukan hal-hal buruk terlalu banyak, pasti akan ketahuan suatu hari. Suatu hari, bos memanggil Gabriel ke kantornya. Dia mengira dia akan dipromosikan dan gajinya dinaikkan. Namun, hasilnya adalah bos ingin memecatnya. Gabriel tidak bisa menerima kenyataan ini dan bertanya mengapa. Mengapa? Aku tahu kamu suka bercinta. Tapi kamu tak bisa bercinta dengan sekretarisku. Termasuk putriku. Bahkan ibuku yang berusia 90 tahun, kamu pun tidak lewat. Apakah kamu masih adalah manusia? Gabriel mendengarnya. Mengapa aku bukan manusia? Awalnya orang yang dihentikan pekerjaan adalah Gabriel. Gabriel merasa tidak apa-apa, tapi semua rekan wanita menangis. Menangis secara serius. Dan bilang tak mau Gabriel pergi. Bisakah tak pergi? Perusahaan adalah rumah kita. Sekarang sudah baik. Akhirnya Gabriel bisa istirahat. Tapi tak disangka, rumah di depannya ada tetangga yang baru. Bertanya bisakah dia membantunya. Yang terbaik adalah membawa ke kamar tidur. Gabriel melihatnya. Tak bisa membiarkan dia istirahat beberapa hari. Setelah berkata segera masuk dan menutup pintu. Awalnya berniat bercerita dengan paman. Tak disangka pamannya menasehati dia bekerja dengan cepat. Rumahnya akan miskin. Habis cara sehingga dia harus melamar kerja. Awalnya mau mencari pekerjaan yang bisa bekerja seumur hidup. Tapi tidak ada siapapun menerima dia. Semuanya menolak. Yang sangat sulit baru saja menemui seorang gadis Hari. Juga tak bisa. Gabriel tercengang, mungkinkah dia sudah tidak menarik lagi. Nantinya baru saja tahu, karena pemilik yang lalu sehingga tak ada siapapun yang berani menerimanya. Akhirnya ada sebuah perusahaan menerimanya. Lagi pula anggota perusahaan semuanya adalah laki-laki. Gabriel sangat senang. Akhirnya juga bisa menjadi orang baik. Awalnya berniat pulang dan bilang dengan paman. Hasilnya paman berkata kepada dia, pemilik baru adalah penjahat. Istrini adalah model. Siapa yang melihat istrinya akan diambil mata. Gabriel mendengarnya agak khawatir. Tarikannya yakin membuat dia diambil mata. Apa yang harus melakukan? Keesokan harinya, Gabriel memasuki daftar anggota kelas menolak cinta. Hasilnya semua anggota adalah perempuan. Untungnya Gabriel lari kalau tidak harus bercinta selama semester. Kemudian Gabriel menemui ahli hipnotisme untuk membersihkan jiwanya. Hasilnya parfum ahli hipnotisme terlalu harum sehingga gagal lagi. Akhirnya Gabriel menemui peramal yang kulit hitam dan jelek. Mengira bahwa kali ini yakin bertahan. Hasilnya peramal memberkati dia selama malam. Akhirnya masih gagal. Gabriel tak ada cara segera menemui pacar mantan. Bertanya bahwa apakah dia ada cara yang lain. Setiap hari bercinta terlalu lelah. Pacar mantan melihat dia agak bertekad. Sehingga memberikannya satu nomor telepon. Keesokan harinya Gabriel menemui dokter mental Mari. Bercerita semua kepada Mari. Mari mendengarnya. Minta ini sangat lucu. Tapi pelanggan adalah Tuhan. Untuk menyembuhkan Gabriel, dia akan pemantauan 24/24. Mari membiarkan Gabriel memakai sabuk jak listrik. Hanya Gabriel mengucapkan kata-kata cinta akan tersengat listrik. Kemudian Gabriel bergabung pesta. Untuk mengecek toleransi Gabriel. Hasilnya baru saja satu kata sudah tersengat listrik. Gabriel sangat marah. Kalau begitu pulang saja.
Hal baik yang tak berkata. Mengapa bisa memarahi orang yang lain? Selalu berkata-kata cinta. Tak menyengat dia akan menyengat siapa. Tersengat listrik sampai mati. Kemudian menurut rencana sembuh. Mari mengundang tetangga Gabriel datang. Berteriak menyembuhkan dengan penuh untuk Gabriel. Hasilnya tak bilang tak salah. Setelah berkata segera tergencang. Semua orang berhubung dengan Gabriel. Memang pria buruk. Karena mau Gabriel menyerah pikiran bercinta. Mari bilang Gabriel sedang sakit membuat semuanya sangat takut. Segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Memuat Gabriel sangat marah. Berbaring di tempat tidur tapi tak bisa tidur. Sampai tengah malam ketika Mari memeriksa tak melihat Gabriel dimanapun. Segera pergi ke bar untuk mencari. Itu benar. Mari bilang dia adalah istri Gabriel. Gadis mendengarnya segera memukul dia. Membuat Gabriel tak bisa bercinta. Hari ini perusahaan akan ada rapat dengan pelanggan. Tak disangka semua pelanggan adalah perempuan. Gadis-gadis melihat dia dan memujinya. Bahkan satu-satunya pria di sini juga suka Gabriel. Mari melihatnya. Tak biasa. Mengingati Gabriel harus menahan. Tapi sedang berkata mau berkencan dengan mereka. Sudah habis cara. Mari bilang dia membayang mereka ada kumis. Mengakui cara ini berguna. Tapi dia tak melakukan orang yang lain akan melakukan. Gabriel melihatnya. Cantik seperti ini. Mengapa terus menyembuhkan? Melempar headphone. Tak peduli lagi. Mari sudah habis cara segera melompat dari lantai. Membuat Gabriel tak bisa bekerja. Jadi Mari dibawa ke rumah sakit. Karena pasien, kamu sangat ceroboh. Gabriel sangat bertobat. Awalnya berniat mengunjungi Mari. Tak disangka Mari menatap Gabriel. Gabriel tak bisa tahan segera mencium. Akhirnya siapa yang gagal? Hal ini sulit untuk berkata. Mereka berjanji setelah keluar dari rumah sakit akan makan malam bersama. Baru saja menurun lantai melihat sebuah mobil sedang tunggunya. Dia tak berpikir, segera naik mobil itu. Hasilnya di mobil bukan Mari, itulah istri pemilik. Itulah model. Gabriel tergencang. Model berkata saya sudah bercinta Anda lama. Hari ini pemilik tak ada di rumah, pergilah ke villa saya. Kita akan berdiskusi. Tapi setelah Gabriel pergi ke villa. Melihat model juga seperti melihat Mari. Gabriel sudah dibangunkan. Akhirnya sakitnya sudah disembuh. Dia sudah mencintai Mari. Model juga orang bebas. Memanggil pemilik mengantar Gabriel mencari Mari. Setelah melihat Mari dia segera mengucapkan kata cinta dengan dia. Yang mengatakan bahwa seumur hidupnya, dia belum pernah jujur seperti ini. Jadi Gabriel dan Mari bercinta seumur hidup. Menonton ke sini, aku menjadi bodoh. Akhirnya apakah sakit Gabriel sudah sembuh? Mengapa aku merasa Mari seperti orang disakiti? Aku tak percaya Gabriel dapat sembuh. Apakah kamu percaya? Baiklah, film berakhir di sini ya.